Guys, masih inget gak sama cerita gue kemarin waktu gagal doorstop Prabowo? Mbak, gue gak jadi doorstop nih, maaf mbak. Setelah berminggu-minggu liputan kesana kemari, akhirnya gue berhasil nih guys, ketemu sama Prabowo. Nah, jadi gini ceritanya. Ceritanya bermula di hari Selasa kemarin guys. Jadi sebenarnya di hari itu gue awalnya gak disuruh pantau agenda Prabowo. Jadi gue disuruh pantau acara diskusi yang diselenggarain sama ICW alias Indonesia Corruption Watch. Nah sebenarnya di hari itu tuh gue dititipin untuk doorstop Arsul Sani. Tapi Arsul Saninya gak bisa datang secara langsung alias online atau Zoom doang. Yang partai yang besar pasti tahu juga lah ya. Banyak kegiatan-kegiatan itu ya. Ya dari situ pupus lah guys harapan gue. Soalnya hari itu gue dititipin untuk doorstop Arsul Sani soal tanggapan P3 ketika PDIP itu bilang gitu, silakan deh P3 cabut dari koalisi. Itu momennya tuh gak lama setelah PAN sama Golkar tuh deklarasi dukung Prabowo Capres. Gue lapor dong ke korlip gue chat kayak, mas ini gimana ya Arsul Saninya cuma bisa datang secara online, terus gimana gitu. Waktu itu gue tetap disuruh untuk pantau diskusinya sih, dan sampai akhirnya tiba-tiba ada info penetapan tersangka high profile di Kejagung. Jadi Bang Ilham, temen kantor gue, VJ lain yang harusnya pantau Prabowo, disuruhlah geser ke Kejagung, dan gue yang disuruh geser pantau agenda Prabowo. By the way, agendanya ini acara peresmian rumah pemenangan Prabowo jam 16.30 gitu lah guys. Karena lokasinya gak begitu jauh dari tempat diskusi, jadi gue ya tenang-tenang aja guys. Toh itu cuma dari Cikini ke Gondang dia. Semua ku jadi begini gara-gara salah yang benar dari Cikini ke Menteng. Nah karena gue pikir itu juga deket gitu jaraknya, jadi gue mikir ya udahlah mepet-mepet aja nggak apa-apa. Ya jadi sekitar jam 16:05 deh gue tuh baru berangkat, jadi cabut dari tempat ngopi di daerah Cikini itu menuju ke rumah pemenangan Prabowo. Taunya sampai di sana udah begini guys kondisinya. Dari mana Pak? Belum tahu. Asli ini bener-bener rame banget. Gila rame parah. Udah kayak mau meet and greet sama idol K-pop. Sumpah 11-12. Asli deh. Dan ya gimana, mungkin kalau misalnya nih gue bisa kasih gambaran gitu ya. Gue tuh juga sering gitu untuk liputan agenda relawan Prabowo di daerah Slipi dengan kondisi yang seperti ini. Nah tapi yang kemarin di Menteng itu beda banget guys, beda, dan jujur awalnya tuh gue shock gitu loh. Tapi ya udah, masa nggak disikat? Ya lanjut lah liputan. Karena panik takut ketinggalan momen, ya udah gue randomly aja nanya ke bapak-bapak yang kebetulan ternyata dia merupakan relawan gitu. Gue tanyalah, Pak ini di depan situ ada apa ya? Karena gue nggak kelihatan. Terus Pak Prabowo udah datang belum? Naik apa ya Pak Prabowo-nya? Pakai baju apa ya? Bapak suka Ronaldo atau Messi? Enggak, pokoknya saking gugupnya aja deh, pokoknya panik, gugup, semua campur aduk gitu. Ternyata orang-orang di depan itu pada ngumpul pengen nyambut Pak Prabowo, dan di sana itu udah rame banget deh sama juga relawan dan tokoh-tokoh penting
Kayak ketua harian rumah pemenangan relawan ini ada Immanuel Ebenezer dan juga jubirnya Deddy Mulyadi. Iya, by the way kalian nggak salah dengar, ini Immanuel Ebenezer yang dulu sempat jadi eh, ketua atau ya tim relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania gitu deh. Ya politik, ya begitulah politik of politik. Anyway, nggak lama kemudian datanglah Prabowo. Kalau ditanya, emangnya serami itu, Mitch? Iya, ramai parah guys. Dan FYI, mungkin buat kalian yang nggak tahu gitu, badan gue tuh tergolong lumayan pendek. Ya pendek lah kita sebutnya ya. Jadi dalam posisi seperti itu gue cuma bisa ya udah mengandalkan tripod dan peralatan kantor gue gitu. Jadi kalau gue boleh tunjukin ya simulasinya. Jadi tuh HP-nya di sini gitu kan. Terus gue angkat nih tinggi-tinggi dan gue julurin aja, dan gue nggak bisa lihat apa sih yang direkam sama HP ini. Gue nggak bisa lihat karena crowdednya, karena gue pendek juga. Semua tuh campur aduk jadi satu. Anyway, singkat cerita gue berhasil tuh masuk ke dalam. Dan sebenarnya ya memang karena acaranya di dalam, dan juga sebenarnya awak media doang gitu yang boleh untuk masuk ke dalam untuk liputan gitu. Tapi gue juga nggak bisa memungkiri gitu, banyak juga relawan yang lolos masuk ke dalam karena juga pengen tahu, kepo, pengen lihat prosesnya juga tuh kayak gimana di dalam. Jadi sebagai risikonya ya harus berjibaku, desek-desekan sama relawan. Bahkan ada momen dimana gue gak bisa sama sekali pantau untuk liputan acaranya kayak gimana. Kak, kan peresmian rumah Prabowo, dapat apa, dapat hikmahnya? Kasih di luar aja. Setelah berdesak-desakan dan terkena sikut relawan dan juga wartawan lainnya, akhirnya gue berhasil mengamankan visual waktu Prabowo lagi kasih sambutan. Dan ya, dalam kondisi seperti ini lagi-lagi gue cuma bisa mengandalkan tripod gue. Again, tripod save my life. Saya mohon, kalau Anda cinta sama saya, kalau Anda dukung saya, jangan sekali-sekali berbuat yang negatif terhadap siapapun. Singkat cerita, setelah sambutan akhirnya Pak Prabowo ini agak keluar gitu, menepi untuk pukul gong. Nah, gong ini dari relawan ya sebagai simbolis saja gitu bahwa memang rumah pemenangan relawan Prabowo ini udah diresmiin gitu. Eits, jangan dikira ceritanya selesai sampai di situ aja guys. Jadi setelah peresmian ada momen dimana gue sama wartawan lainnya sempet gontok-gontokan sama tim keamanannya Prabowo. Di situ jujur gue ngamanin gambar sambil pegangan tangan sama temen gue yang kebetulan juga cewek wartawan lainnya. Karena ya udah sesama cewek dan kita takut satu sama lain kenapa-napa, jadi itu yang bisa gue andalin gitu. Dan ya memang gitu, dalam kondisi ini gue juga sebagai jurnalis perempuan harus lebih waspada juga ya guys ya, karena kita nggak tahu kan apa yang akan terjadi. Mungkin ada pelecehan, kekerasan yang bakal terjadi ya. Intinya di momen itu gue udah siap teriak aja kalau misalnya terjadi sesuatu ke gue atau teman gue mau teriak aja. Ya gitu, back to story. Setelah gontok-gontokan itu, tiba-tiba Prabowo muncul lah dari rooftop mobilnya itu. Dan ya udah, istilahnya apa ya, diarak kali ya, diarak sama relawannya keluar dari rumah relawan itu.
ya sambil jabat tangan, sambil ada yang ngasih surat hadiah gitu, intinya dimasukin ke dalam mobil sambil juga Prabowo kasih hormat kepada para relawan. Ya, intinya gue kali ini berhasil liputan Prabowo guys. Meskipun crowdnya parah dan gue hampir jadi ayam geprek sambal hijau. Gak apa-apa tapi seru aja sih. Dan yang pasti dalam liputan kayak gini harus lebih waspada dan juga hati-hati ya. Termasuk ke barang bawaan, peralatan liputan, sampai ke diri kita sendiri. Nah, sekian cerita lapangan dari gue kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah!